pada pangkat kami segera dibayarkan. Ada yang mau lebih di sini baik untukku aku jalannya terindah. Kondisi ekonomi global yang morat-marit saat ini tidak bisa dipungkiri berdampak pada kinerja industri tanah air dan berujung pada badai PHK. Jumlah PHK terus meningkat setiap tahun. Pada tahun 2024 sebanyak 77.965 orang terkena PHK dan pada awal tahun 2025 hanya dalam waktu 2 bulan yakni pada Januari hingga Februari sebanyak 21.935 orang terkena PHK. Bak jatuh tertimpa tangga. Sebagian yang terkena PHK tidak serta-merta mendapatkan pesangon. Salah satu contohnya adalah sekitar 624 mantan karyawan Bumi Putra yang pesangonnya belum mereka terima. Selain terancam terkena PHK dan pesangon yang tidak jelas, masa usia produktif di Republik ini pun kesulitan mendapatkan pekerjaan. Hal itu terekam di kantor Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Selasa 29 April. Ribuan orang yang didominasi sarjana mengadu nasib untuk melamar kerja di sejumlah perusahaan. Ironisnya, jika pun ada lowongan, praktik penahanan ijazah masih terjadi. Dan lagi-lagi, kenyataannya pekerja butuh perlindungan. Kayak persyaratannya ijazah harus ditahan minimal 1 kontrak kerja. Waktu itu kejadiannya seperti apa? Ya waktunya kan habis interview, kemudian kan langsung diwawancarai lagi itu kalau ada ketentuan yang seperti itu. Tapi saya mengundurkan diri karena tidak setuju dengan ketentuan. Jadi ijazah langsung dikembalikan? Iya. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik mencatat ada 2 perusahaan, diantaranya salon kecantikan dan pabrik yang menahan ijazah 5 karyawannya. Pasca dilaporkan ke Disnaker pada 18 April lalu, kedua perusahaan sudah mengembalikan ijazah karyawan. Sebelumnya kasus penahanan ijazah di Jawa Timur menjadi sorotan dan sempat viral. Disnaker Trans Jawa Timur kemudian membuka posko pengaduan penahanan ijazah. Tercatat ada puluhan pekerja yang melapor dari sejumlah perusahaan di Jawa Timur. Makin maraklah berkembang pelaporan-pelaporan dari 1, 2, 3, 4 sampai akhirnya kemarin datanya 31 orang dan sebagainya. Kemudian berkembang. Nah, sehingga di sini ada dimungkinkan para pekerja buruh yang ditahan itu, oh saya belum melapor. Bicara soal perlindungan pekerja, Sunarto, Ketua Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia atau KASBI menyebut pemerintahlah yang bertanggung jawab melindungi masyarakatnya termasuk kelas pekerja. Perlindungan kaum buruh, terutama pekerja rentan atau buruh yang di sektor-sektor padat karya, perkebunan sawit, perikanan atau di kelautan, lalu juga adalah pekerja platform, deliver ojol atau online, lalu juga di tenaga medis dan kesehatan, lalu juga ada di sektor pendidikan, yang kesemuanya itu butuh perlindungan oleh negara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2021, jumlah usia produktif di Indonesia mencapai 70% dari total jumlah penduduk Indonesia. Bonus demografi ini pun harus diimbangi dengan penciptaan lapangan pekerjaan. Rencananya pada Hari Buruh yang jatuh pada Kamis 1 Mei, para buruh akan turun ke jalan untuk menuntut pemerintah memberikan perlindungan kepada mereka. Tim Liputan CNN Indonesia.